Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Furqan, CGP Angkatan 5 Kabupaten Malang. Alhamdulillah sore ini kita bisa bertemu kembali dalam demonstrasi kontekstual bagaimana proses coaching dilaksanakan. Betapa pentingnya proses coaching dilaksanakan ini adalah sebagai supervisi akademik, supervisi pendidikan, sebagaimana kontrol dan pengawasan, fasilitasi, dan beberapa hal yang diperlukan untuk atasan memantau kinerja dari apa yang diprogramkan. Satu-satunya hal yang menjadikan coaching ini penting adalah bagaimana proses Tirta itu mulai dari T-nya itu, I-nya identifikasi, R-A rencana aksi, dan T-A itu tanggung jawab. Bagaimana tujuan, T-nya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Bagaimana pertanyaan demi pertanyaan yang diajukan untuk seorang coach atau yang disupervisi untuk supervisor adalah mengacu ke Tirta ini. Tujuannya apa bertemu, tujuannya apa bercerita, tujuannya apa adanya supervisi ini, tujuannya apa permasalahan ini, dan lain-lain. Setelah itu identifikasi masalah, bagaimana coach itu bisa mengidentifikasi masalah dari permasalahan coach sedetail mungkin. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang berbobot, sehingga pertanyaannya sedikit tapi memacu atau memancing untuk coach menjawab semua yang ada dalam hatinya, semua masalah yang ada dalam pikirannya. Identifikasi masalah ini dengan cara tidak sama sekali menggiring, tidak sama sekali mengatur dari masalah yang ada di coach ini, tapi apa? Menggali, menggiring, memancing, memberi stimulus bahwa mereka punya cerita, mereka juga punya jawaban. Melangkah ke rencana aksi, bagaimana, apa yang selanjutnya dari coach lakukan. Coach memberikan pertanyaan atau stimulus atau respon yang betul-betul memancing dia untuk cerita, langkah apa yang akan dia lakukan, bahkan ngapain setelah saya cerita, setelah saya menemukan masalah ini. Baru ke tanggung jawab. Tanggung jawab ini apa? Setelah dia melakukan rencana aksi, setelah dia menentukan rencana aksi yang akan menjawab semua permasalahannya, bukan coach yang menjawab, tapi seorang coach sendiri dengan ceritanya dia menemukan jawaban. Akhirnya dia tanggung jawab apa yang dia simpulkan, apa yang dia rumuskan sebagai solusi dari masalahnya. Tanggung jawab dia, apakah benar ini sebagai solusi, apakah benar ini sebagai jawaban dari semua masalah yang diutarakan ke coach. Sehingga alur Tirta yang ada dalam modul coaching dan supervisi akademik ini adalah betul-betul mengarah pada apa yang bisa menjadi beberapa pikiran coach dalam menyampaikan sesuatu pada coach. Hal ini tentunya perlu dilakukan oleh semua pimpinan kepada bawahannya, semua supervisi kepada anak buahnya yang akan disupervisor. Betul-betul Tirta ini menggambarkan kita semua bahwa tujuan dari proses coaching ini, identifikasi masalah atau rencana aksi, bahkan tanggung jawab, semua sedetail mungkin ditanyakan oleh coach dan digiring untuk si coach itu menjawab dengan yang ada di permasalahan tersebut. Mudah-mudahan satu tayangan video setelah ini proses saya coaching dengan coach saya, yaitu Bu Widati SPD. Beliau juga teman guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Malang, tapi beda sekolah. Beliau di Semanesi, saya SMA Islam Al-Ma'arif Singosari. Bisa menggambarkan apa alur Tirta itu, pertanyaan-pertanyaan berbobot itu seperti apa. Mudah-mudahan video setelah ini bisa menggambarkan Bapak Ibu yang menyaksikan proses coaching yang ada di modul 2.3. Terima kasih, selamat menyaksikan. Saya Muhammad Rizal Furqan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Duduk dulu, duduk. Saya cari Pak Furkon kemana-mana, ternyata di sini Pak Furkon. Ngapain ini di lapangan? Saya kayak Arema, Bu. Oh gitu. Tidak kemana-mana, tapi ada di mana? Ada di mana. Iya, ini Pak Mudah-mudahan Aremania, iya. Aremanita segera sembuh dari dukanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan bersama Pak. Amin, amin. Saya juga ikut rasanya gimana gitu loh ternyata. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Sepertinya kok ada berbunga-bunga. Tuh. Atau sedih? Sedih ini sebenarnya. Berarti wajahnya Bu ini enggak ada. Nggak bisa membedakan. Iya, betul. Ada apa ini? Saya cari mulai kemarin Pak Bukan. Iya, iya. Saya kepingin ketemu dengan mau cerita sih supaya lega. Iya, siap. Siapa tahu juga ada solusi. Siap saya Bu. Apa yang enggak untuk Bu? Terima kasih. Begini Pak Furkon, Iya, siap. saya ini kepingin cerita sesuatu ya unek-unek saya lah. Iya, iya, siap. Berkenaan dengan masalah saya Pak Furkon. Loh, Bu Wiwi punya masalah? Iya. Wah, Kelihatannya enggak Pak ya. saya kira dengan cerianya Bu Wiwi tidak punya masalah. Iya. Iya, Begini Pak Furkon. Saya ini kan kebetulan barusan saja itu kan diangkat menjadi koordinator lah. Iya. Gitu. Satu program gitu loh. Nah kebetulan kok saya ini ada orang yang tidak suka gitu loh. Sehingga saya nggak enak itu aja. Oh, gini ya, Bu Wiwi. Berarti Bu Wiwi sekarang dapat amanah, terus Iya. ada yang tidak suka. Iya. Kenapa? Kok ada yang tidak suka itu? Nggak tahu. Mungkin jabatan ini jabatan yang sangat menggiurkan mungkin Pak Furkon ya. Tapi kalau di sekolah itu jabatan apa sih Pak Furkon ya? Iya. Ini saya dikasih tanggung jawab juga ini nggak tahu amanah atau apa ya ini? Iya, iya. Terus Bu Musibah Wiwi gitu. tahu orang itu Tahu. Iya. dan teman. Dari teman. Dari teman atau teman orang ini? Yang nggak suka ini teman sekerja sih. Rupa-rupanya itu dengan saya diangkat sebagai koordinator, ini ada yang nggak suka gitu. Nah, saya nggak tahu, saya dikasih amanat oleh kepala sekolah gitu. Untuk mengemban amanat ini ya saya jalankan aja. Ternyata saya dengar gitu dari teman juga ini ada yang nggak suka sama saya. Dan kebetulan yang nggak suka ini ya teman juga gitu loh Pak. Saya Tidak sukanya itu bagaimana? Nanti anggapannya Bu Wiwi saja kan? Iya, ini Pak, nggak sukanya itu. Ini sih kata teman sih Ya, ya. bilangnya, Wiwi ada yang nggak suka dengan jabatan sampean sekarang gitu. Katanya Wiwi itu nyerobot, gitu loh, nyerobot apa ya? Jatah. Jabatannya dia Iya, gitu. iya. Yang seharusnya dia kok saya gitu. Dan Bu Wiwi ini sudah alami berjalan berapa? Maksudnya sudah menjalani jabatan ini Jabatan berapa ini bulan? barusan saja, Pak. Barusan saja. 1 tahun belum? Belum, baru kurang lebih 5 bulan nanti. Oh, 5 bulan. Dan baru tahu Baru ada. tahu, iya. Selama ini ya enak yang jalankan karena nggak tahu. Iya, ya Setelah tahu bagaimana? saya biasa saja sih yang tadinya ya karena nggak tahu. Ya, enjoy saja menjalankan tugas itu enjoy saja. Nah setelah saya tahu ya saya nggak enak. Nggak enaknya begini. Aduh rasanya kayak gimana ya? Oh, ya, ya. Dituduh merebut itu Betul, gimana ya? betul. Itu yang nggak enak. Setelah Bu Wiwi tahu, Bu Wiwi perilakunya bagaimana? Ya saya Ke orang itu atau menjalankan tugas ini dengan apakah sama sebelum tahu masalah ini? tentunya berbeda Pak. Menyebabkan itu saya nggak enaknya itu. Berbedanya dari Bedanya ya dari kinerja saya akhirnya. Saya seolah-olah itu kan terbayang-bayangi gitu loh Pak. Iya, iya. Karena nggak enak. ada kata-kata merebut. Nah merebut itu kan ya apa ya? Nah, itu yang membuat saya itu bekerja juga nggak seperti yang kemarin gitu. Jadi merasa terbayang-bayang mau ini, wah gimana gitu kan? Ya akhirnya saya banyak diam sekarang malah gitu. Kalau boleh tahu, orang ini secara langsung tidak pernah ke Bu Wiwi menyampaikan atau menunjukkan sikap
sikap yang tidak enak karena sudah merebut posisinya, atau sudah pernah Bu Wiwik tahu ngonangi lah? Ya. Kalau berbicara secara langsung sama saya sih tidak. Ya, dia hanya ngomong ke teman saya lainnya gitu. Tapi kalau dari gelagatnya Pak ya, dari gelagatnya memang berbeda. Jadi sama saya itu yang tadinya itu komunikasinya bagus, tiba-tiba dia banyak pendiam dan dia malah seenaknya begitu, semaunya dia gitu, dan tidak memperdulikan saya lagi. Saya sebagai istilahnya ya menjalankan tugas itu gitu. Setelah Bu Wiwik tahu dia perlakuannya beda, bahkan lebih banyak diem, nggak kayak dulu sebelum nggak ada apa-apa, Bu Wiwik apa yang Bu Wiwik lakukan ke dia? Saya ya ikut diam Bu Pak. Saya Jadi ikut diam untuk diam kan? Iya, saya takutnya bagaimana gini. ini? Nah, tadinya begini ya, awalnya ya. Saya kan belum tahu itu ya, saya dibutuhkan akhirnya saya sudah dengar ya, saya dengar info itu kalau saya merasa merebut itu saya biasa gitu kan, saya ajak ngobrol biasa, terus bekerja juga biasa, sama dia juga bekerja dengan biasa, seolah-olah nggak ada apa-apa waktu saya tahu paling itu aja sana. Nah ternyata tiba-tiba dia kok malah dia yang mempunyai apa ya tingkah perilaku sendiri yang malah menghindari saya, terus diam gitu kan. Nah saya kan ini pekewoh ya Pak ya, pekewoh artinya kan salting lah. Salting. Saya ngomong salah, nggak ngomong salah, jadi saya biar sudah saya diam gitu. Tapi kalau hal masalah tugas dan tanggung jawab ya tetap saya jalankan. Terus kalau memang tanggung jawabnya dia juga tetap saya berikan begitu. Cuman komunikasi yang semula ya yang baik-baik saja itu memang sudah tidak ada lagi. Setelah Bu Wiwik menyimpulkan dan tahu respon dia atau perilaku dia setelah itu terjadi, Bu Wiwik kan pasti punya formula atau ngapain setelah ini, atau hal yang saya lakukan seperti apa. Bu Wiwik ceritakan. Iya, begini Pak, karena saya merasa dituduh merebut jabatannya tadi, akhirnya saya menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab apa yang harus dia lakukan. Saya serahkan semuanya, entah itu beres atau tidak, sudah saya serahkan itu. Sehingga saya nanti dikira kalau saya mau bantu membantu pekerjaannya dia, saya takutnya nanti dituduh merebut lagi. Jadi saya biarkan aja, entah itu beres, entah tidak, saya biarkan. Itu langkah saya untuk mengantisipasi supaya saya netral lagi gitu, Pak. Terus yang kedua, saya juga sudah melakukan begini ya, karena dia juga tidak mau terus terang dengan saya minta bantuan kepada teman saya untuk menengahi begitu. Tapi ternyata belum bisa dilakukan gitu. Dari dua jawaban positif Bu Wiwik, kira-kira Bu Wiwik yakin mana dari satu betul-betul mengubah sikap atau memberikan sepenuhnya ke dia, yang kedua minjam teman untuk menengahi? Kira-kira Bu Wiwik bisa menyimpulkan mana yang lebih, sepertinya ini Pak, lebih solutif, bahkan bisa mengklirkan masalah saya dengan dia, mana? Kalau yang pertama Pak, yang pertama itu sudah saya lakukan ya sendiri, bahwa semua pekerjaannya sudah saya serahkan ya. Saya sudah tidak mau cawe-cawe lagi lah gitu. Saya juga tidak mengintimidasi, artinya bukan mengintimidasi, mengecek itu beres atau tidak, sudah saya biarkan. Sehingga saya sudah di luar lah mereka gitu kan, di luar dia gitu. Itu yang sudah saya lakukan, dan ternyata enggak tahu tetap saja dia juga tidak ada perubahan sama saya begitu. Terus yang kedua, saya minta bantuan ini dalam rangka
untuk mediasi Pak ya. Oh ya. Untuk mediasi, apakah nanti berhasil atau tidak belum tahu, tapi ini saya dalam rangka untuk mediasi, minta bantuan kepada teman itu. Nah ternyata dari pihak dia belum juga ada solusi, ya tidak ada niat gitu ya, niat. Terus Nggak ketemu lah ya? Nggak ketemu, tapi akhirnya begini, tadi Pak saya diberitahu juga oleh teman saya bahwa itu sudah saya sampaikan, sudah solusinya adalah berdamailah dengan dirinya sendiri. Begitu, dan saya biar berdamai dengan diri saya, dia juga berdamai dengan dirinya sendiri, sehingga nanti mau diketemukan begitu, mau diketemukan. Dua solusi tadi mengkerucut, Bu Wiwi menyimpulkan berdamai sebenarnya kepingin berdamai memang dari dulu, cuman nggak tahu caranya bagaimana gitu. Nah mudah-mudahan nanti berdamai ini bisa mencari atau mendapatkan solusi Pak. Iya. Setelah Bu Wiwi memutuskan untuk berdamai dengan diri sendiri, Bu Wiwi dengan Bu Wiwi, orang itu dengan orang itu, bahkan penengah tadi juga menyampaikan demikian, Bu Wiwi yakin ini akan menjadi jawaban? Saya yakin Pak, saya yakin karena gini, jika berdamai dengan dirinya sendiri otomatis kan sudah introspeksi Pak ya. Introspeksi mana yang salah, mana ada yang salah atau yang betul yang mana gitu ya. Istilahnya mengetahui kesalahan kita masing-masing, siapa tahu nanti dengan menyadari itu kita bisa saling memperbaiki. Itu harapan saya seperti itu. Dengan berdamai dengan diri sendiri, harapan Bu Wiwi bisa sadar. Iya betul. Kira-kira dengan angka 1 sampai 100%, jawaban atau pilihan Bu Wiwi berdamai dengan diri sendiri di angka berapa? Kok sampai Bu Wiwi yakin Pak, karena berbagai cara sudah dilakukan? Saya yakin ini gini Pak, kalau sudah berdamai dengan dirinya itu artinya kan sudah lillah gitu ya, sudah menerima apapun nanti kondisinya, dan sudah menerima kesalahan-kesalahan kita masing-masing begitu. Itu, dan harapan saya memang saya bisa mempunyai harapan ini hampir 90% lah berhasil gitu. Kalau sama-sama berdamai dan itu terus ketemu kan enak Pak, daripada yang satu masih panas, yang satu terus ketemu tambah mari jajakan karuan gitu. Nah itu akhirnya saya putuskan sudah berdamai dulu ya, dari orang mediasi bersama teman ini tadi, itu saya punya harapan 90% berhasil. Dengan 90% yang Bu Wiwi yakini bahwa dia akan menjadi pribadi kembali, bisa nerima masing-masing, Bu Wiwi menerima, ada satu lagi pertanyaan, apakah Bu Wiwi tidak mencoba hal lain selain berdiam berdamai dengan diri sendiri, ataukah ini cukup? Saya yakin Pak 90%. Mungkin dengan langkah selanjutnya Pak, setelah berdamai dengan dirinya sendiri itu kita akan ngomong dari hati ke hati berdua. Ngomong dari hati ke hati berdua, supaya setelah introspeksi diri, mengungkap segala keunek-unekannya dari dalam, harapannya bisa menerima unek-unek itu, bisa menerima, dan sudahlah menyadari kedua-duanya. Terima kasih Bu Wiwi sudah cerita dan lega ya. Alhamdulillah lega ya. Jadi mudah-mudahan saya yang makasih ini, karena saya dengan saya bertemu juga mau dengan, maaf Bu, karena suwi Bu sudah. Guru penggerak ini kan kuliahnya LMS-nya, waduh. Saya betul-betul minta maaf, WA-nya jarang saya balas. Akhirnya baru kali ini bisa ketemu. Tapi dengan pertemuan hari ini saya merasa lega banget Pak, dapat solusi dua ini ya, yang bahkan tidak sempat saya pikirkan sebelumnya. Kalau saya harus berdamai, terus saya harus ketemu secara langsung face to face untuk mengungkapkan hatinya masing-masing gitu kan. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa terima kasih kebaikan untuk kita bersama. Amin. Saya juga minta maaf Bu. Sama-sama Pak. Terima kasih saya. Beberapa saat belum bisa ketemu bareng. Tetap sehat Bu, tetap semangat.
Amin, mudah-mudahan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Iya. Saya pamit dulu Pak ya. Iya, monggo. Makasih. Saya tetap di sini. Ini Iya. enak udaranya ini. Oke, makasih. Betul-betul serasa di Hawaii. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Rahmanita. Saya adalah CGP Angkatan kelima Kabupaten Malang di kelas 73B. Tadi saya menjabat sebagai pengamat di kegiatan coaching antara Bapak Furkon dan juga Ibu Wiwi. Bapak Furkon selaku coach dan juga Ibu Wiwi selaku coachee. Tadi dari percakapan yang dilakukan oleh beliau berdua, alur tirta yang disampaikan sudah sangat runtut, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab. Terlebih lagi ada di dalam identifikasi. Di identifikasi, Bapak Furkon sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam sehingga Ibu Wiwi bisa menyampaikan masalah-masalahnya, kendalanya, dan juga Ibu Wiwi dapat menyampaikan solusinya yang lebih penting dari permasalahannya sendiri. Untuk selanjutnya, dari gestur dari beliau berdua, komunikasinya sudah cukup baik, apalagi beliau berdua menggunakan bahasa-bahasa sehari-hari sehingga terlihat seperti enjoy dalam seperti sesi curhat. Dalam coaching kita juga dikenalkan dengan body language, sehingga meskipun bahasanya kita memakai bahasa sehari-hari, fokus kita terhadap pendengar juga sangat diperhatikan sehingga pendengar mampu menghargai atau pendengar merasa dihargai oleh coach. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Untuk Pak Furkon dan Bu Wiwi, hebat. Terima kasih. Assalamualaikum.